Kau mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us. Halo rekan, kali ini kita akan membahas buku yang bersejarah bagi perjalanan pembangunan di Indonesia, yaitu Menapak Jejak Dukungan Pemerintah dalam Pembiayaan Infrastruktur. Hari ini kita bersama dengan narasumber Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Bapak Bramantyo Isdioso. Terima kasih sudah hadir, Pak. Terima kasih Mbak Awal. Terima kasih sudah mengundang saya dan khususnya mewakili teman-teman di Direktorat PDPPI. Iya, terima kasih Pak. Nah, Bapak ini kan sebagai direktur di DJPPR, mungkin di balik kesibukannya, kira-kira saya boleh tahu nggak Pak, Bapak mengisi waktu luangnya kalau di rumah itu dengan apa Pak? Yang pertama tentunya karena usia ya, jadi sudah harus jaga kesehatan. Jadi nyari waktu buat olahraga daripada uangnya dipakai buat beli obat, kalau bisa buat olahraga. Itu nomor satu. Nomor dua, untuk terus membuat kita berpikir ke depan, nonton Netflix, Wah, nonton YouTube. iya. Kalau terkait dengan creative financing yang mau kita diskusikan nih, kan mesti juga punya sumber inspirasi dari film-film yang kreatif. Iya ya Pak. Nah, saya pikir Netflix itu menjadi salah satu sumber ya. Banyak sekali di situ film-film cerita yang sebetulnya topiknya nggak terlalu berat. Iya. Tapi memberikan pesan bahwa cara berpikir yang kreatif itu harus terus dikembangkan. Ya, case yang menarik kalau buat saya, terutama dulu pada waktu kita harus dijebak di rumah. Iya ya Pak. Waktu pandemi ya Pak. Mungkin teman-teman juga suka nonton, Mbak Awal juga, serial Blacklist. Oh oke. Nah, alhamdulillah karena dikasih waktu di rumah, tamat itu. Sampai tamat itu. Yang menarik di situ adalah konteks negosiasinya kalau menurut saya. Iya ya Pak. Jadi di dalam creative financing kita kan dengan private sector akan negosiasi. Oke. Jadi kita dari situ bisa banyak dapat caranya negosiasi, meskipun kita udah istilahnya dipepet gitu ya, dipojokkan, tapi kalau kita bisa mengembangkan negosiasi, kita bisa membaca cara orang lain berpikir, kita bisa lolos dari posisi itu. Oke. Nah, kalau untuk YouTube, saya lebih sering menonton mengenai AI. Oh AI. Karena saya pikir itu adalah solusi untuk produktivitas Oke. di kantor. Iya ya Pak. Jadi dengan melihat bagaimana perkembangan AI, bagaimana itu digunakan oleh para YouTuber gitu ya. Itu kemudian saya coba adaptasi, saya ajak teman-teman di kantor untuk memanfaatkan AI itu. Oke. Mungkin juga sebagian dari buku yang mau kita bahas ini juga ada produksi kontribusi AI-nya. Oh, menarik nih Pak. Berarti memang kita secara adaptasi ya Pak ya, di dunia yang sekarang ini tantangannya kan memang udah berbeda ya Pak dari yang dulu. Jadi mungkin penggunaan AI itu mau tidak mau akan digunakan ya Pak ya. Iya, saya kira dengan AI itu kita bisa mempercepat. Iya. Bisa mendapatkan, terutama untuk kegiatan research ya. Jadi kalau kita konteksnya mengenai infrastruktur financing. Iya. Kemudian kita tahu, kita buka website katakanlah dari OECD, dari World Bank, dari ADB yang kaitannya dengan infrastruktur financing. Iya. Kita pakai AI dalam waktu yang enggak terlalu lama, kita udah bisa bikin summary-nya. Kita tahu poin-poin pentingnya apa. Betul. Kemudian bisa kita rangkum dan kita baca, kita cerna dengan cepat untuk kita pakai misalnya dalam merumuskan sebuah
infrastructure financing project tertentu. Oke, ya, Pak. Jadi harusnya di Jadi, JPPR Iya ya kita Pak. punya AI yang bareng-bareng gitu ya. betul sekali. Biar murah. Jadi kalau ngambil soal produktivitas tadi Pak, mungkin AI itu bisa meningkatkan produktivitas kita ya kan secara masif lah ya kalau di akhir-akhir ini. Nah, kita ke buku yang akan kita bahas ini Pak. Ini kan merupakan produk yang baru lah di DJPPR ini. Belum banyak lah buku yang bisa kita terbitkan. Buku tentang pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Nah, mungkin tadi sudah diceritakan di Netflix Bapak mendapatkan inspirasi tentang creative financing, how to negotiate, seperti itu Pak. Nah, kalau dari penulisan buku ini Pak, kira-kira Pak Bram itu mendapat inspirasi penulisannya dari mana Pak? Kalau di buku ini ide utamanya begini Mbak. Jadi suatu saat kami bersama-sama satu direktorat menghadap Pak Dirjen. Oke. Kita lapor tentang SDM. Iya. Nah, rupanya Pak Dirjen karena pernah di DJPPR, beliau melihat, loh, si A, si B, si C sekarang udah di mana? Oh iya Pak. Gitu ya. Oh, udah di sana Pak. Ada di OIKN, ada yang udah pindah ke tempat lain, di STAN dan lain-lain. Nah, beliau kemudian melihat ini kan sebuah perjalanan yang sudah 15 tahun. Betul. Itu. Kemudian ke depannya yang namanya infrastructure financing gap itu bukannya makin kecil tapi makin melebar. Oke, iya Pak. Apalagi Bu Menteri selalu memberikan penekanan daerah itu infrastrukturnya harus dicarikan jalan keluar karena fiscal space mereka tipis. Batas ya, Pak. Gitu. Jadi mereka nggak bisa diharapkan untuk bergerak sendiri. Iya. Jadi Pak Dirjen memberikan arahan, udah tolong apa pengalaman yang sudah selama ini berjalan tentang creative financing itu di-compile. Oke. Jadi jadi tugas bersama nih kami satu direktorat. Itu. Kemudian kita sepulang dari rapat itu diskusilah bareng-bareng teman-teman ini. Nah, disitulah terjadi negosiasi. Oh iya. Si A punya ide begini, si B punya begini. Gimana nih caranya? Oke. Kemudian akhirnya kita sampai pada sebuah kesepahaman bersama bahwa buku ini nanti harus menampilkan pemikiran yang ke depan. Oke. Yang bisa dinikmati dan disenangi oleh rekan-rekan yang sekarang mungkin baru 5 tahun bekerja. Betul Pak. Supaya mereka nanti gampang nih tahu. Ini dulu kenapa sih? Ada ini gitu ya Pak. Ada SMI misalnya, Iya. ada PI ngapain, terus ada VGF, apa VGF Iya. ini gitu kan. Nah, termasuk yang juga ada di teman-teman PRKN. Jadi disinilah urutan buku itu mulai dari visioningnya Ibu Menteri sesuai dengan yang sering beliau sampaikan di Rapim. Kemudian bagaimana kita menjelaskan secara berproses, menyiapkan dukungan pemerintah termasuk institutional buildingnya, bagaimana kita bekerja dengan teman-teman dari so-called donor lah gitu ya, dari lembaga-lembaga internasional selama ini, dan kemudian kita berikan kesempatan di belakang itu bahwa dari KPBU kita akan menuju creative financing yang lebih luas dan kemudian bisa mewujudkan pembangunan infrastruktur yang hijau dan inklusif serta sustainable. Kira-kira gitu ininya. Itulah proses negosiasinya. Proses dibaliknya ya Pak ya penulisan buku ini. Nah Pak tadi mungkin sudah disinggung mengenai KPBU kan. Mungkin tadi ada arahan Bu Menteri mengenai pembangunan di daerah ini memang mau nggak mau harus kita percepat agar tidak ketinggalan gitu. Memikirkan juga kapasitas fiskalnya yang mungkin terbatas. Nah, itulah peran dari pemerintah pusat ya Pak tentunya melalui KPBU. Nah, kalau boleh dijelaskan Pak, bagaimana sih Pak peran KPBU itu dalam pembangunan di Indonesia secara luas gitu Pak? Saya coba ya, ini soalnya bisa jadi pelajaran 1 semester ini. Siap nih Pak, saya nerima ya Pak. Tapi kira-kira ringkasnya begini. Ya. Jadi KPBU di kita itu merupakan adaptasi dari
praktis internasional yang disebut public-private partnership. Oke. Mulai diperkenalkan di Kementerian Keuangan itu kira-kira sekitar 2005. Oke. Ya. Nah, backgroundnya utamanya adalah karena kita harus menanggung biaya kena krisis 96-97. Iya, 97. Kena biaya krisis, jadi APBN-nya dananya banyak dipakai untuk menanggulangi itu. Iya. Rekap perbankan lah kurang lebih begitu ya, supaya denyut nadi ekonomi kita tetap bisa jalan dan APBN harus ambil posisi di situ. Tapi kebutuhan infrastruktur kena imbasnya. Betul. Karena alokasinya jadi turun, yang waktu itu sudah sekitar 1,5% itu turun bahkan tinggal 0, ya. Oke. Nah, dengan situasi seperti itu maka dicari cara bagaimana kita mengajak private sector. Jadi background utamanya adalah bagaimana mengatasi kondisi APBN yang harus ngurusin yang lain, kita cari dana dari swasta. Nah, mengajak swasta inilah kita menggunakan praktis internasional yang disebut PPP, kemudian diadaptasi menjadi KPPU. Nah, perjalanannya 15 tahun ini boleh dibilang cukup mengembirakan. Kalau secara angka mungkin kontribusinya belum signifikan ya. Kalau dibandingkan dengan RPJMN yang sekarang masih berlaku sampai tahun ini gitu ya, 2019-2024 mungkin kontribusinya sekitar 10-11%. Oke. Namun di balik itu semua ada hal-hal yang menjadi modal buat kita. Pertama adalah kompetensi teman-teman yang mengurusi KPPU, baik yang di Kementerian Keuangan, di kementerian lain-lain ya, bahkan di daerah gitu. Kemudian yang kedua, institutional setting yang berhasil dibangun oleh Kementerian Keuangan untuk mensupport itu, seperti SMI, PII, IIF gitu. Kemudian ada Elman juga yang masuk di situ. Kemudian adalah pemahaman bahwa kita harus mengajak orang, teman-teman di KL lainnya tuh, untuk berubah mindsetnya. Jadi membangun infrastruktur itu harus sudah bergeser dari menghadirkan fisik menjadi menghadirkan layanan. Oke. Ya, Pak. Jadi aspek layanan lah yang diperlukan oleh masyarakat, bukan fisiknya. Nah, ini yang sesuatu yang mungkin kita harus terus dorong supaya kegiatan pembangunan infrastruktur itu berorientasi untuk membuat masyarakat terlayani dengan baik, akses dengan mudah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tumbuhnya kepercayaan dari private sector sendiri. Private sector sekarang mulai meyakini bahwa tata kelola pemerintahan di Indonesia itu memungkinkan mereka berpartisipasi di dalam tugas yang harusnya diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Infrastruktur itu kan kewajiban pemerintah. Ya. Jadi di dalam PPP dengan praktek yang hari ini berjalan, mereka bisa melihat ada pembagian risiko yang baik, ada penjaminan yang siap dan sudah dilaksanakan, sehingga mereka cukup nyaman. Terlebih lagi kalau mereka ditunjukkan oleh kemampuan kita menjaga credit rating yang terus terjaga dengan baik meskipun kita mengalami pandemi dan lain-lain. Itu modal yang luar biasa di dalam melakukan kerjasama ini. Jadi ada yang sifatnya angka, ada yang sifatnya tangible yang bisa kita lihat dan itu akan jadi modal ke depannya untuk terus mengajak private sector dalam infrastruktur, khususnya di daerah-daerah yang tadi yang fiskal space-nya sangat marginal lah, kira-kira begitu. Oke, jadi mungkin tadi sudah sempat disinggung bahwa kepercayaan swasta ini juga matters ya Pak ya, di program di skema KPBU atau PPP ini. Nah mungkin Pak secara keseluruhan yang bisa diceritakan mengenai
tantangan di KPBU berikut dengan solusinya dari pemerintah, dari sisi pemerintah itu seperti apa sih Pak? Wah, ini pertanyaannya panjang, jadi minum dulu ya, boleh ya? Boleh Pak. Ini 1 semester lagi kita Pak. Jadi saya sudah mengawali mengenai tantangannya ya. Iya, Jadi betul. tantangannya yang pertama adalah tentunya bagaimana mengajak perubahan mindset Oke. tadi. Bahwa ini bukan menghadirkan fisik, tapi menghadirkan layanan. Betul. Oleh karena itu KPBU adalah secara mudahnya selalu build, operate, transfer. Oke. Siapa yang membuild, private. Siapa yang mengoperate, private juga. Yang nanti mentransfer, mengembalikan kepada pemerintah, swastanya juga. Oke. Terus pemerintahnya enak dong, ongkang-ongkang. Semuanya private ya Pak. Nah, jadi dalam konteks seperti itu, pemerintahlah yang men-setting Oke. layanan seperti apa yang harus dihadirkan pada saat operationnya mereka. Nah, itu yang harus dituangkan di dalam perjanjian kerjasama dengan baik. Untuk mengajak teman-teman yang disebut PJPK dan tim KPBU-nya PJPK Iya. ke sana, itu sesuatu. Karena selama ini yang ada di benak mereka pada umumnya adalah, oh saya harus bikin detail engineering design. Iya. Ngitung owner estimate. Oke. Ya. Karena itu memang disiplin yang ada di sisi kalau kita mau menghasilkan physical infrastructure. Nah, berbeda dengan KPBU tadi. Nah, itu yang kita ajak teman-teman, itu satu. Kemudian yang kedua, kesadaran bahwa ini kan kita cari duit. Betul Pak. Karena yang membiayai tadi private sector. Di dalam proses itu, kita juga harus bisa memperkenalkan, tantangannya adalah bahwa Bapak sebagai, saya sebut Bapak ya, karena ada juga PPDJK yang Ibu ini, supaya enggak gender ini nih, nanti ngiri orang. JPK lah, bisa Bapak bisa Ibu gitu ya. Nanti harus mengupayakan supaya dokumen yang disusun berupa rencana bisnis yang kemudian akan dituangkan dalam draft rancangan perjanjian. Rencana bisnis di pikiran mereka selalu feasibility study, bukan rencana bisnis. Bedanya apa? Sebuah dokumen rencana bisnis yang akan dibiayai swasta, swastanya itu pasti terdiri dari 2 kelompok. Oke. Satu kelompok yang setor uang sebagai pemodal. Yang satu lagi yang setor uang dari lembaga keuangan. Oke. Jadi itulah equity dan debt. Ya. Kira-kira gitu. Nah, PJPK mesti sejak awal kita ajak berpikir bahwa Bapak harus mulai menyiapkan sebuah dokumen rencana bisnis yang nantinya bisa dapat dana dari kedua pihak itu. Oke. Ya Pak. Susah kan neranginya? Iya. Apalagi mau ketemu kepala daerah yang waktunya cuma 10 menit, 15 menit gitu kan. Waktu yang singkat ya Pak. Ya kira-kira kita bilang gini lah, kalau ngobrol itu kan, Pak kalau Bapak punya uang sendiri mau beli mobil kan gampang kan. Tinggal datang ke dealer gitu kan. Betul. Tapi kalau mau ngambil kredit kan pasti dicek kan. Betul. Slip gajinya seperti apa. Oh katanya punya rumah surat-suratnya seperti apa. Betul. Gitu. Nah ini mirip sebetulnya. Jadi dokumen yang disusun itu nanti harus bisa menjelaskan, berbicara dan berbunyi bahwa ini ada sumber uangnya nanti untuk mengembalikan uang-uang yang porsi equity dan debt-nya tadi. Kemudian infrastruktur selalu di atas tanah. Kecuali satelit yang kita bikin satu itu ya. Artinya selalu orang akan tanya,
lahannya, tanahnya, statusnya gimana, Oke. itu kan. Nah jadi harus pasti diselesaikan. Kalau bikin rumah sakit lahannya nggak terlalu luas, paling hektar. Tapi kalau jalan tol berhektar-hektar panjang dan melalui segala macam urusan, itu Iya. suka sulit. Kemudian perizinan gimana? Itu. Lalu tadi yang diinginkan tuh spesifikasi layanannya mau seperti apa? Spesifikasi layanan itu punya konteks yang sangat penting. Oke. Misalnya begini contohnya. Saya ingin kopi cappuccino. Iya. Rasanya kan udah tertentu. Saya ingin espresso, rasanya tertentu. Di balik itu apa implikasinya? Biayanya kan berbeda, Mbak. Betul. Sama dengan infrastruktur. Saya ingin masyarakat itu kalau datang ke rumah sakit, begitu sampai di depan IGD dalam waktu nggak sampai 2 menit, dia harus bisa ditangani di ruang gawat darurat. Iya. Kalau saya bilang saya nggak apa-apa, nanti masyarakat di situ biar aja nunggu setengah jam gitu kan. Itu infrastruktur yang dibutuhkan di situ beda sekali. Beda ya, Pak, dan ya. itu akan berimplikasi kepada yang sebut teknisnya, capex-nya dan opex-nya. Nah, ini yang mesti perlu kita ajak teman-teman di BJPK itu untuk aware dari depan ya. Dan mereka lah yang mengambil keputusan karena semua dukungan pemerintah yang disediakan Kementerian Keuangan melalui persetujuan Ibu Menteri itu facility. Itu ya. Keputusan-keputusan seperti tadi mau melayaninya seperti apa dan bentuknya, spesifikasinya itu mereka harus mengambil keputusan. Oke. Kalau mereka nggak mau ngambil keputusan, ya jadinya tadi komitmennya kurang, penyiapan proyeknya jadi panjang. Oke. Nah, salah satu contoh yang terbaik sampai saat ini adalah ya Palaparing. Palaparing, baik. Karena bukan kebetulan lah. Artinya Pak Menterinya pada waktu itu Pak Rudiantara memahami dan punya background mengenai bagaimana swasta bekerja. Oke. Cukup jadi beliau hands on Iya. gitu ya. Hingga prosesnya lebih cepat, Sistematis ya, Pak. sistematis gitu. Nah, moga-moga sih nanti ke depannya di daerah juga mulai banyak sekarang bupati, wali kota yang juga mau belajar. Contohnya kemarin di Madiun Iya. itu dengan street lighting itu juga berjalan dengan baik gitu kan. Meskipun masih butuh waktu agak lama karena masih berpikir butuh penjaminan enggak ya gitu. Tapi pada akhirnya ya sudah butuh gitu kan. Karena kalau enggak mau pakai penjaminan lendersnya juga enggak mau Iya, betul. gitu. Oke. Itu Baik. poinnya. Iya Pak. Nah kemarin itu kan waktu peluncuran buku ini kan dihadiri juga oleh Pak Rudiantara ya Pak ya. Mungkin tadi sudah sempat disinggung bahwa salah satu proyek yang terbaik yang bisa dibilang keberhasilan dari KPBU itu adalah Palaparing. Mungkin secara singkat boleh Pak diceritakan elemen-elemen apa sih yang membuat proyek ini tuh lebih sistematis gitu Pak, cara pengerjaannya atau prosesnya berjalan lebih lancar. Ya, satu pasti tadi ya komitmennya dari Pak Menterinya, Pak Rudiantara pada waktu itu. Nah, yang kedua adalah skemanya sendiri yang beliau berani putuskan sejak awal. Udah ini skemanya pengembalian investasinya swasta menggunakan affiliated payment. Oke. Kenapa? Karena jaringan fiber optik yang digelar di Palaparing ini itu adalah untuk jalur-jalur yang secara komersial nggak masuk. Artinya penggunaannya marginal. Iya. Sehingga kalau dihitung komersialnya nggak bisa. Jadi untuk private sector mau masuk di awal menggelar fiber optik itu harus ada kepastian nih nanti dia akan dikembalikan pakai apa. Iya. Nah itu Pak Menteri, Pak Rudiantara
mengambil keputusan ini menggunakan API, Ability Payment, Government Pay. Jadi bukan dari banyaknya masyarakat yang menggunakan jaringan itu. Iya. Government Pay. Jadi artinya kemudian credit risk-nya adalah boleh dibilang dipanya dari Kementerian Kominfo atau DIPA itu kan bagian dari APBN. Jadi yang dilihat kemudian oleh teman-teman lenders dan investornya ini credit risk-nya adalah credit risk APBN. Alhamdulillah pada waktu itu kita sudah investment grade gitu ya. Lihatnya bagus, kemudian penjaminan juga dipastikan tersedia. Nah, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, saya melihatnya di sini adalah bahwa kaitannya dengan teman-teman di private sektornya sendiri bisa berkomunikasi dengan pihak PJBK dan timnya itu setara. Jadi mereka juga merasa mendapatkan ini teman-teman di Kominfo itu pada posisi yang mengerti apa yang mereka inginkan. Kalau enggak, mereka mikir, wah jangan-jangan saya harus bekerja menyelesaikan untuk orang yang tidak persis pengen apa yang ingin diinginkan gitu ya. Nah itu menjadi sesuatu yang penting menambah keyakinan mereka dari sisi private-nya. Nah komunikasi seperti itulah membuat perjalanan proses penyiapan itu bisa pas sesuai dengan apa yang diinginkan layanannya oleh pemerintah dan struktur projectnya, struktur financingnya, struktur garantinya itu juga match dengan apa yang bisa diterima oleh pihak teman-teman private ya. Itu. Baik. Jadi memang kunci kesuksesan itu tadi yang bisa saya ambil ya nyambung ya Pak ya antara kebutuhannya seperti apa dan apa yang bisa provide sama pihak private dan juga tadi komitmen tentunya yang tinggi ya dari Bapak Menteri saat itu ya Pak Rudiantara. Baik Pak, mungkin saya sedikit mengulik mengenai di dalam buku ini ada salah satu bab yang menjelaskan tentang elemen kualitas dalam pembiayaan infrastruktur Pak demi bumi yang lebih sejuk. Nah, bagaimana sih Pak quality infrastructure investment itu dapat mendukung investasi yang berkelanjutan? Lalu bagaimana peralihan menuju prinsip ESG yang juga di launching berbarengan dengan buku ini ya Pak kemarin pada 15 Oktober serta pembaruan pada framework dan manual ESG yang berperan dalam menciptakan infrastruktur yang berkualitas. Nah, kalau kita melihat topik ini sebetulnya menarik Mbak. Iya. Jadi Indonesia ini kan paling tidak 10 tahun terakhir ini menjadi tokoh sentral ya. Betul, kalau boleh saya bilang gitu kaitannya dengan terutama dilihat oleh developed countries kepada developing countries. Jadi Indonesia menjadi salah satu focal point lah paling enggak untuk di situ kita berperan di climate change terutama peranan ibu yang luar biasa. Kemudian di proses G20 juga kita sukses luar biasa untuk itu. Di tengah memang di dunia ini ada yang percaya mengenai kita ini sedang menghadapi risiko akibat perubahan cuaca. Ada yang juga nggak percaya gitu ya. Nah, kelompok yang meyakini bahwa kita perlu merubah kegiatan-kegiatan kita supaya lebih ramah lingkungan itu sekarang mulai mengimpose melalui sektor keuangan. Jadi pinjaman itu hanya diberikan kalau kegiatan pembangunannya itu ramah terhadap lingkungan. Salah satu parameter utamanya adalah rendah karbon. Iya. Gitu. Nah, kita financing gap-nya besar, dana yang dari domestik yang bisa kita serap juga terbatas, nggak mungkin nutupin semuanya. Betul. Kita harus mengajak dari
luar. Betul, Pak. Oleh karena itu apa yang mau kita lakukan pembangunannya, penyiapannya harus sudah memasukkan parameter-parameter yang kaitannya dengan ramah lingkungan tadi. Baik. Nah, pedoman mengenai itulah yang dituangkan di ESG. Kita buat manualnya sehingga teman-teman di sektor, teman-teman Pemda nanti kalau melakukan penyiapan sudah mengkalkulasi nih Baik. faktor ESG-nya apa, risk-nya seperti apa. Sehingga pada waktu ditawarkan ke private sector lebih mudah dan lebih banyak Iya. komunitas lenders atau financer yang tertarik Betul. gitu. Tapi memang tambah pekerjaan sih gitu ya. Tapi kita akan meyakini ya, kita sendiri di sini meyakini bahwa perubahan iklim ini matters. Indonesia negara archipelago itu jadi harus sangat aware dan kedepannya kita juga tidak ingin mewariskan bumi yang nggak sejuk. Betul, gitu. Pak. Itulah mulailah dengan unsur di infrastruktur ini. Ya kita mulai bertahap itu, mulai dari yang unsurnya kaitannya dengan KPPU atau PPP. Nanti kita ajak semuanya termasuk nanti yang hanya menggunakan pengadaan barang dan jasa. Kira-kira begitu. Itu arahan dari Bu Menteri. Tapi beliau sejak awal menitipkan bahwa ini adalah sebuah journey. Iya. Jadi kalau journey itu pasti ada jatuh bangunnya gitu. Jadi ya sudahlah kita jalan, sometimes slow down, kita naikkan lagi gitu. Iya. Nah nanti tentunya akan diteruskan oleh teman-teman generasi muda, Iya. Kementerian Keuangan di JPPR khususnya. Baik, Pak. Berarti tadi mungkin kalau pembiayaan sekarang itu diarahkan ke pembiayaan yang berkelanjutan ya, Pak ya, sustainable kan. Mungkin kalau kata Gen Z sekarang, Pak, ada lagunya Bernadia, Pak, namanya Untungnya Bumi Masih Berputar. Nah, kita harus memastikan juga nih berputarnya ini dengan berkelanjutan begitu, dengan arah yang lebih baik. Nah, kalau tadi sudah sempat menyinggung bahwa masa depan dari harapan dari ESG framework yang baru ini, yang manualnya sudah diinfokan ke pemerintah daerah maupun PJPK. Mungkin terakhir Pak, boleh dijelaskan bagaimana Pak Bram melihat masa depan KPBU di Indonesia ini, Pak, terutama itu dengan adanya dorongan yang menerapkan prinsip-prinsip ESG ini, terlebih mengenai urgensinya. Ya, satu hal yang kita harus lihat bahwa tadi infrastructure financing gap kita itu makin lebar. Baik. Artinya banyak infrastruktur yang harusnya sudah kita usahakan kita bangun tapi belum bisa karena kita nggak punya cukup resources. Sementara yang punya resources menerapkan elemen-elemen yang ramah lingkungan. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan supaya kita bisa akses kepada mereka. Dan ini yang terus berkembang dan makin signifikan. Jadi kalau kita bisa melihat misalnya di Indonesia hari ini tagging itu udah jalan. Mungkin setelah tagging orang akan minta lebih jauh laporannya mengenai emisi reduction seperti apa dan lain-lain. Dan oleh karena itu kesadaran dari young generation gitu ya terhadap hal itu menjadi modal yang penting. Karena mereka juga sejak saat ini inginnya melihat ke depan infrastruktur tidak sekedar bangunan fisik, layanan dan tidak merusak lingkungan. Betul. Gitu kan. Dan kalau untuk masyarakat Indonesia secara sosiologis, menurut saya secara sosiologisnya kan kita ini yang menjaga harmonisasi dengan alam. Betul. Gitu ya. Karena kita basicnya dulu kan masyarakat agraris. Ya. Gitu. Jadi banyak pamali kan. Oh nggak boleh begitu merusak alam. Nah ini sebetulnya
ESG ini lebih ke aspek instrumentasinya saja dari value-value itu. Jadi kalau value-value itu tetap menjadi local wisdom yang terus berkembang dengan dukungan dari para pemuka masyarakat gitu ya. Saya kok merasa ini akan terus berkembang dengan accelerate gitu ya, tidak hanya sekedar sedikit gitu, tapi karena akan cepat diterima. Karena hampir di semua pelosok Indonesia kalau saya keliling ke daerah itu local wisdom, keinginan menjaga harmonis dengan lingkungan itu tinggi sekali. Orang mulai sadar juga banyak organic farming misalnya kan. Betul. Contohnya orang udah nggak kepingin pakai pestisida berlebihan gitu kan. Udah menyadari. Organik ya sekarang masyarakatnya ya Pak ya. Infrastrukturnya juga airnya harus dikembangkan dengan lebih baik. Itu Mas. Oke, baik. Mungkin itu tadi Pak yang bisa kita kulik dari buku kita ini, buku Bapak, buku dari Direktorat PDPPI, buku DJPPR, cerita tentang pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Nah, mungkin itu Pak perjumpaan kita hari ini, perjumpaan kita di podcast episode kali ini. Terima kasih banyak Pak Bram atas insight-nya yang luar biasa. Banyak hal baru yang bisa kita peroleh dari buku Menapak Jejak dan program KPBU yang sudah kita ulas hari ini. Semoga yang dibahas hari ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentunya tentang bagaimana pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan juga sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih juga Mbak. Terima kasih. Ini moga-moga penontonnya banyak ya. Dan tidak hanya menonton gitu tapi baca bukunya terutama untuk young generation seperti harapannya dari Pak Minto, Pak Dirjen gitu kan, para pimpinan, supaya nanti perumusan-perumusan ke depan tidak seperti bandul berayun ya, tapi kita melangkah maju gitu. Itu lebih berharga menapak selangkah daripada kita ke kiri kanan bingung. Betul Pak. Moga-moga buku ini membantu. Sesuai namanya menapak jejak ya Pak ya. Baik, Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Bram. Terima kasih. Sampai jumpa.